Dan Kita sekarang beralih ke kita informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Indonesia Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini. Apakah kita masih bertahan di tengah pandemi ini? Bersama saya, Arlan Febrian, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran suatu virus, yakni virus corona. Coronavirus ialah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit flu hingga penyakit yang lebih berat, seperti SARS dan MERS-CoV. Virus corona timbul serta melanda manusia sejak pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan status darurat musibah terhitung pada tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020. Terpaut dengan jumlah waktu 91 hari dengan pandemi COVID-19 ini. Penyebaran COVID-19 di dunia, bahkan di Indonesia, membuat berbagai elemen masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap virus ini. Hingga banyak yang tertekan atas keberadaan virus ini. Tingginya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, terutama tekanan mental akan semakin beratnya beban ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Tekanan mental yang membuat masyarakat semakin lupa akan bahaya COVID-19 yang akan menyerang ketika imunitas tubuh seseorang melemah. Kepercayaan hanya tinggal nama ketika masyarakat melupakan ada bahaya di samping mereka. Perekonomian semakin sulit, beban pikiran yang semakin banyak, hasutan-hasutan orang yang tidak bertanggung jawab, dan rendahnya kualitas ilmu pengetahuan yang membuat penyebaran COVID-19 semakin tak terkendalikan. Pada dasarnya, semua gangguan kesehatan mental diawali oleh perasaan cemas atau anxiety, di mana pada tingkatan tertentu, kecemasan pada seseorang akan menjadikan seseorang lebih waspada atau aware terhadap suatu ancaman atau bahaya. Dalam prosesnya, seseorang akan melakukan evaluative situation, yaitu menilai ancaman atau bahaya yang akan menciptakan suatu pertahanan diri atau self-defense. Yang perlu diketahui adalah respon kecemasan setiap orang berbeda dan tergantung individunya. Kecemasan berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali atau uncontrolled yang akan menghasilkan individu akan fokus pada tindakan-tindakan yang terkendali saja, hingga dalam tahapan terakhirnya dalam respon kecemasan adalah seseorang akan melakukan dan menciptakan sebuah pemecahan atau cropping masalah kecemasan dengan bentuk dan wujud seperti pertahanan diri, self-defense, melalui rasionalisasinya. Efek domino seperti apa yang menyebabkan tekanan mental pada masyarakat pada masa pandemi ini? Yang pertama adalah faktor jarak dan isolasi sosial seperti PSBB, lockdown, dan lain sebagainya. Yang kedua, resesi ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan roda perputaran ekonomi melambat, bahkan berhenti. Yang ketiga, stres dan trauma pada tenaga kesehatan. Yang keempat, stigma dan diskriminasi. Keenam, stres sebagai respon terhadap pandemi. Dan yang terakhir adalah gangguan psikologis tenaga kesehatan dampak negatif. Pasti ada cara pencegahannya. Salah satu upaya preventif yang diciptakan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan yaitu meluncurkan sebuah pedoman sokongan kesehatan jiwa serta psikososial pada masa pandemi COVID-19, di mana buku tersebut merujuk pada WHO. Menteri Kesehatan juga membentuk program melalui Desa Siaga COVID-19, di mana masyarakat dan penduduk desa tersebut memiliki keahlian dan sumber daya dalam menanggulangi kesehatan baik mental maupun raga. Pemberitaan yang mendadak
dan hampir terus-menerus mengenai COVID-19 membuat siapapun cemas. Sebuah informasi dan kebijakan dapat mempengaruhi seseorang terhadap ancaman COVID-19. Adalah mengurangi menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca berita yang dapat membuat meningkatnya kecemasan masyarakat dengan cara menyibukkan diri pada kegiatan lain di rumah dan mengusahakan membaca berita, menonton televisi, dan mendengarkan radio 1 hingga 2 kali dalam sehari di waktu yang spesifik, yang valid dengan sumber yang terpercaya, dan melaksanakan rencana praktis untuk melindungi diri dan orang yang terdekat. Mencari ilmu mengenai kesiapan dan tips menjaga kesehatan mental di masa informasi yang valid serta transparansi jumlah kasus COVID-19 adalah hal yang mutlak bagi masyarakat. Masih ada masyarakat yang tidak mempercayai COVID-19, sedangkan tenaga medis di luar sana kelelahan mengatasi lonjakan kasus setiap harinya. Hukuman terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penimbunan masker dan alat pelindung diri. Dan upaya preventif melalui iklan layanan masyarakat, baik online maupun offline, menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Saya Arlan Febrian, ayo pulih dunia, ayo pulih Indonesiaku, stay safe, stay healthy, be positive.